Oke, selamat siang pemirsa relawan seluruh Indonesia. Semua relawan lah, sahabat saya. Terutama GRPM RI, GRPMP RI 08. Saya di Posko Nasional yang berkedudukan di Bandar Lampung, datang ya kolega saya ataupun family yang hobinya main burung. Main burung udah ratusan juta, miliaran mungkin uang ya. Coba perkenalkan diri dulu dengan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan ponakannya beliau ini, Pak Wan Andria. Nama saya Pedro Jaya Negara T. Kepanjangan kalau kepanjangan. Kenapa hobi main burung nih? Om tanya dulu. Hobi main burung tuh apa yang sebetulnya didapat dari main burung itu? Apakah kepuasan hati atau kebanggaan? Kepuasan hati, batin. Kepuasan hati itu nggak ada jualannya di toko ya. Iya. Dan memang harus dibeli dengan cara kita memelihara, merehabilitasi, ibarat kata menangkarkan lah ya. Iya. Supaya burung-burung itu ada yang melihara, ada yang ngurus. Begitu besar pengorbanan kita keluar uang sampai miliaran demi sebuah kepuasan, ciptaan Tuhan. Dan harus diingat bahwa burung-burung itu juga bertasbih kepada Allah. Dia dipelihara, dia bertasbih. Tasbih dia itulah yang mungkin mendatangkan rezeki, membuat kita sehat, bahagia, happy, dan sebagainya. Betul nggak itu kira-kira? Coba ceritakan pengalaman-pengalaman kecil. Karena kita ngedengar suara burung berkicau aja, walaupun kita nggak ada duit, nggak ada rokok, ini Pak Manda. Tapi kalau ngedengar suara burung tuh bahagia, kayaknya tenang, damai gitu ya. Iya. Hati kita damai. Walaupun burung Pedro juga ya banyak yang terbang mati ya. mati. Nanti cerita dulu soal mati burung ini, kenapa ceritanya nih? Mati burung. Ya, apakah tamu-tamu ada yang ya mungkin kita nggak tahu karena ya kalau kita ada cemburu sosial, nggak ada praduga yang sedemikian rupa. Mungkin kelalaian kita sendiri. Iya. Tapi ada kemungkinan lah ya. Mungkin bahwa saja. Bisa aja terjadi, ngeliat burung banyak, bagus-bagus, mahal-mahal, coba-coba gitu ya. Coba-coba, ya ini mempan nggak ini? Dikasih puntung rokok, putau atau racun puntung rokok atau ya nikotin ya, bisa mati burung. Jadi bahwa bersahabat ya, teman-teman, sahabat seluruh Indonesia. Bersahabat itu memang nggak bisa seperti dalam waktu sekejap. Kita bersahabat dengan orang itu, kita harus melihat atau tahu persis rekam jejak sahabat-sahabat kita dalam waktu yang lama. Kalau sekejap mungkin aja karena faktor genetik ya, orang itu seperti terlihat jahat, marah-marah kalau ada salah kawannya. Justru salah kawannya itu sebetulnya dia ingin kawannya itu baik, jadi manusia. Sebab manusia yang baik ini di hadapan malaikat itu diperintah sebetulnya. Karena manusia ini derajatnya tinggi, makanya diperintah oleh Allah, malaikat pun harus bersujud. Dua hal yang menciptakan manusia itu berkedudukan tinggi. Itu diberi akal budi. Sedangkan malaikat itu sudah diperintah untuk taat. Kalau manusia ini tidak diperintah. Ya memang diperintah, tapi silahkan memilih menjadi manusia yang baik atau jahat. Kan gitu. Jadi makanya manusia yang baik, yang soleh, yang takwa tadi itu, malaikat pun bertasbih, salut. Sebab di antara manusia ini, ada yang manusia memilih jalan baik. Jadi manusia yang soleh, jadi manusia yang baik. Makanya malaikat bertasbih kepada Allah. Pada saat ruh kita dicabut, ruh orang soleh yang dicabut, malaikat semua memuji-muji manusia itu. Di langit ketujuh, ribuan malaikat. Tapi manusia yang jahat, manusia yang durhaka kepada Allah, dihinakan luar biasa di seluruh malaikat. Bau
Kabarnya demikian. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang disanjung anggungkan para malaikat tatkala kita Amin. meninggal. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya pikir kita lebih bagus jadi manusia yang baik lah. Kalau kita lebih kurang omongan kita sama orang, itu dalam rangka mengajak kawan-kawan mungkin untuk menjadi manusia yang baik. Tapi kalau kawan-kawan nggak menerima, ya sudah. Sebagai manusia kita kan sudah memberikan Cukup siarnya. siar yang baik. Memang siar itu ada dengan ucapan santun, ada dengan ucapan keras. Tapi ya kita berusaha lah. Mungkin Om juga di antara menegakkan siar tadi ada memang ucapan-ucapan yang keras. Tapi pada niat hati kita ingin mengajak orang atau sahabat-sahabat kita kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang baik. Terus juga pengalaman, nanti ada suatu kesempatan kita lihat, berkunjung ya penonton, kita berkunjung ke tempat kediaman beliau ini, Pedro Tangkari Jaya Negara ya. Pedro Jaya Negara. Pedro Jaya Panjang Negara. bener Om. Nama. Tapi Sepulau Raya sebetulnya, Sepulau Raya. Ini ponakan ini. Seumur sekian, ya mudah-mudahan ada calon ya, Amin. yang bisa mendampingi dan bisa mengerti ponakan saya ini. Sebab kami ini keluarga orang yang memegang teguh prinsip, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran. Tapi di dalam menjalankan prinsip tadi, tidak semua itu orang menerima gitu loh. Sehingga ada orang yang kalau bahasa Lampung ini merekis buto. Artinya memfitnah. Kita tahu bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi ya kita jalani aja, saya sendiri menjalani. Kita difitnah, kita diputar balikin, kita dikhianatin, kita dizolimin. Saya tetap pribadi berprinsip lempeng saja, lurus aja, baik aja. Nanti yang nggak baik itu akan kalah dengan nilai-nilai yang baik. Itu mungkin ya petuah-petuah Iya. dari seorang paman ini. Dan tadi cerita-cerita mau ngomong apa itu? Perjuangan Itu. rakyat pemerhati apa namanya? Oh itu yang Pedro. F3N. Ya apa itu singkatannya? Forum Pemuda-Pemudi Peduli Negeri. Nah itu penting itu. Forum. Ya ciptakan di media sosial forum. Kalau Putra Putri. Kalau forum itu kan, maaf saya potong. Kalau Hmm. forum itu kan kita bisa berbagai arah, ngambil aspirasi, namanya forum. Iya. Iya. Pendapat ini gimana? Pendapat ini, kamu gimana? Pendapat kamu gimana? Sebagai generasi muda, kita harus peduli dengan negerinya. Iya. Ya, So nanti kalian yang akan jadi pewaris seluruh keadaan sosial budaya, peradaban Indonesia saat ini. Kalian akan mewariskan. konteksnya sebenarnya F3N itu berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Dalam Islam itu bahwa manusia sesungguhnya bukan ibadahnya yang semata diukur, tapi kepeduliannya terhadap sesama. Itu yang diukur. Yang disebut hablum minallah, hablum minnas. Jadi hablum minallah itu kita ibadah, tapi yang lebih diperhatikan oleh Allah, Allah yang akan lebih memperhatikan nilai-nilai hablum minannas, mengajak-ajak menuju kebaikan. Mungkin ada cara yang keras atau kasar. Itu memang Itu mungkin adalah karakteristiknya. retorika kehidupan. Tapi mengajak dalam hal kebaikan itu memang suatu perintah agama. Mengajak-ajak menuju kebaikan. Yang diukur oleh Allah itu hablum minannas tadi. Sebab hadirnya agama ini juga karena Allah ingin merubah akhlak manusia. Akhlak yang zolim, akhlak manusia yang jahat, akhlak manusia yang rusak, menuju kepada akhlak yang mulia tadi. Inilah hadirnya agama tadi. Saya rasa demikian ya, pemirsa, sahabat GRPM RI, sahabat Prabowo dan sahabat
saya pribadi, selaku ketua umum, kalau beliau merupakan simpatisan, tidak ada dalam struktur, berkunjung kemari dalam rangka paman sama keponakan. Paman sama keponakan. Jadi saya rasa demikian. Ada satu hal yang mungkin lupa ya kali ya, bahwa perjuangan relawan itu adalah menegakkan setegak-tegaknya demokrasi, kerakyatan. Sebuah kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat sesungguhnya. Sekarang belum sepenuhnya rakyat itu berdaulat. Kalau dulu mereformasi sistem tatanan pemerintahan dan tatanan negara, tapi perjuangan terkini mungkin yang tepat adalah perjuangan menegakkan demokrasi. Oke, sampai jumpa sahabat semua dari Posko Relawan Satu lagi, BLPM. izin. Ya. Satu lagi quote saya, kebersamaan adalah sumber kekuatan. Nah, sip. Kebersamaan dan persatuan adalah sumber kekuatan rakyat. Membangun negeri, rakyat adalah salah satu komponen terbesar terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia di samping pemerintah dan presiden serta undang-undang yang ada. Sampai jumpa. Salam merdeka. Salam merdeka.